Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini rekamannya malam malah. Oke, tidak masalah. Oke, sebelum kita mulai belajar dan mendengarkan presentasi dari saya, kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Semoga diberkahi sampai selesai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Singasari, yang dimana Kerajaan Singasari itu kelanjutan dari Kerajaan Kediri. Jadi, kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu merupakan masih dalam satu darah ataupun satu keturunan yang dimulai dari Kerajaan Tarumanegara itu sampai ke Majapahit. Bahkan dari Majapahit ke Kesultanan Demak itu bahkan sampai ke Sultanan Yogyakarta yang sekarang itu masih ada hubungan darah ke kerajaan raja-raja yang terdahulu. Mungkin karena kultusnya mungkin gitu. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Kerajaan Singasari. Berdiri pada abad ke-9 gini. 13 Masehi. Kok 13? Salah ya. Ya, 13 Masehi, jadi antara 1222 yang dimana runtuhnya Kerajaan Kediri. Itu Ken Arok sebagai pendiri Singasari. Nah, untuk penjelasan saya tekankan lagi, untuk penjelasan Kerajaan Singasari ini saya menjelaskan secara garis besarnya aja, karena untuk penjelasannya yang lebih banyak itu ada di buku masing-masing di halaman 58 dan 59. Oke. Oke, pertama setelah Ken Arok menyerang Kerajaan Kediri. Nah, jadi kan Kerajaan Kediri itu diambil alih gitu. Karena kalaunya sudah diambil alih, otomatis nama kerajaan tuh harus diganti. Kenapa harus diganti? Bukan melanjutkan kerajaan yang terdahulu. Yang pertama adalah untuk melegitimasikan seorang yang memenangkan perang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya untuk yang orang-orang terdekat pada masa kerajaan Kediri itu si Tarumanegara lagi. Kertanegara, Kertajaya itu kan biasanya kan ada masih pengikut-pengikut yang masih ibaratnya itu masih setia gitu kan. Nah, jadi supaya diambil alih kepemimpinannya, jadi mau ada ya dengan biasanya dalam sebuah kultur ataupun sebuah kultur kekuasaan itu ya kalaunya kerajaan yang lain sudah ditaklukkan dan atau pemberontakan dalam negeri, kan istilahnya itu kan pemberontakan dalam negeri itu. Jadi supaya jangan lagi mengikuti yang raja terdahulu atau kerajaan terdahulu, ya diganti aja namanya gitu. Tapi untuk sistem pemerintahan itu masih mengikuti pola yang sama. Nah, yang pertama kan Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singasari. Nama. Terus dilanjutkan oleh Anusapati, Tohjaya, Ranggabuana atau menghentikan perebutan. Di sini dikatakan menghentikan perebutan tahta kerajaan, yang dimana setelah kematian Ken Arok itu antara keturunannya Anusapati dan Tohjaya itu yang ada intrik politik dalam kerajaan, yang dimana yang seperti yang kita tahu bahwasanya kalaunya tidak bisa mempercayai atau bukan tidak bisa mempercayai, tapi istilahnya itu kalau tidak bisa membangun hubungan kekerabatan dan masing-masingnya ingin menguasai sebagai pemimpin, kan pasti ada perebutan kekuasaan gitu. Nah, dari situ antara Anusapati dan Tohjaya ini dua raja yang pernah menjabat sebagai Raja Singasari, dan keturunannya itu anak-anaknya itu pun masih
berebut kekuasaan itu sampai ke masa pemerintahan Ranggawuni, yang dimana pada masa itu bisa menghentikan perebutan tahta kerajaan. Siapa itu Ranggawuni? Ranggawuni itu ada di halaman mana tadi? Tadi aku membaca tadi. Ranggawuni ada di halaman 58. Di halaman 58 bagian mana tadi? Astagfirullahaladzim. Aku tadi ada membaca, Cok. Nah, jadi yang dari Ranggawuni ini ibaratnya itu kisahnya Ken. Kalau Ken Arok itu kan ini ibaratnya tuh, kalau kalian mengenal Ken Arok, kalian pasti mengenal nama yang istrinya, yaitu Ken Dedes. Tapi masalahnya Ken Dedes ini kan sebagai wanita paling cantik di Pulau Jawa pada masa itu. Aku tidak tahu kecantikannya itu seperti apa, apakah seglowing ya seglowing saat ini, kan aku tidak tahu itu standar kecantikan pada zaman dulu itu seperti apa, aku pun tidak tahu. Jadi ibaratnya itu uh, apa ngarannya tuh, merebutkan seorang perempuan aja gitu. Aku tuh ada kisahnya itu, aku ada ingat membaca lagi, astagfirullahaladzim. Nah, di halaman 58 bagian kehidupan politiknya itu, dan bagian satu di paragraf kedua, pembunuhan Ken Arok dan oleh Anusapati menimbulkan dendam putra Ken Arok dan Ken Umang, yaitu Tohjaya. Ia berusaha membalas kematian ayahnya dan berhasil membunuh Anusapati. Pembunuhan lawan ayah tiri seorang. Ketika keduanya tengah menyambung ayam berjudi juga sekali kali, Anusapati didarmakan di Candi Kidal. Tojoyo naik tahta menjadi Raja Singasari, namun hanya untuk beberapa bulan, sebab Ranggawuni atau putra Anusapati menyerang keraton Singasari dibantu oleh pengikutnya untuk membalas kematian ayahnya. Bunuhan lo antara Tohjaya sama Ranggawuni ini. Anak Anusapati ini siapa gerang lah. Di paragraf pertama itu, Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari dan berkuasa selama lebih kurang 5 tahun, yaitu dari tahun 22 sampai 27. Ken Arok tewas dibunuh seorang pengalasannya. Pengalasan tuh kayak tangan kanannya lah gitu, tapi masih dalam lingkup apa, keluarga kerajaan, atas perintah Anusapati. Anusapati adalah anak tunggul Ametung dan Ken Dedes, anak tiri Ken Arok. Wow. Bukannya Ken Dedes sama Ken Arok itu pacaran. Dua kebini. Ken Arok lalu didarmakan di kegenangan dalam bangunan suci agama Siwa dan Buddha. Adapun Anusapati kemudian memerintah Singasari selama 21 tahun. Kalau di paragraf pertama tentang kehidupan politik, di situ kan ada dikatakan bahwasanya Ken Arok menjadi aku atau Bupati Tumapel setelah membunuh Tunggul Amatong dan memperistri Ken Dedes. Jadi Tunggul Amatong dan Ken Dedes itu asalnya berdua laki bini. Tapi Ken Arok nih melihat Ken Dedes, wah bini orang kayaknya bungas, tapi masih pun laki orang. Dalam adat Jawa, adat Jawa dulu itu bahwasanya untuk mengawini seorang perempuan dan dia mempunyai sudah ada lakinya, itu tidak boleh dikawini. Mau kada mau ya menghadang mati ataupun dibunuh kayak itu. Nah, di sini kan dikatakan
untuk membunuh Tunggul Amotong itu. Sedangkan si Tunggul Amotong dan Kendedes ini sudah punya anak. Jadi dalam perkembangannya ia berhasil melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kediri berkat dukungan kaum Brahmana. Dalam pertempurannya di desa Gentar tahun 1222 Masehi, Kertajaya harus menyerahkan kekuasaan Kediri kepada Ken Arok dan merajakan diri di Singasari dengan gelar raja Sri Rajasa Sang Amuwarbumi. Mulailah dinasti Rajasa atau dinasti Girindra mendominasi kekuasaan di tanah Jawa. Nah, jadi setelah membunuh Nang Tunggal Metung tuh ini masih mungkin kisahnya tuh pada masa kerajaan Kediri gitu, dan kawin dengan Ken Dedes. Jadi si Ken Arok ini ada kawin dengan Ken Dedes, ada anak tirinya yang bernama si Anusapati tadi, Anusapati. Jadi kan si Anusapati ini kalau dalam kisahnya tuh mendengar bahwasanya inilah abahku Bahari dibunuh ya, malah dibunuh oleh rajanya seorang atau abah tirinya seorang. Jadi membunuhnya pulang gitu. Nah, sedangkan si Jaya ini siapa pulang? Aduh, rumit nyali keluarga kerajaan Bahari ini mengisahkannya. Cuma ya kalau istilahnya itu kerajaan Singosari ini intrik dengan kisah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaannya kalau dilihat di TV-TV itu, di film-film kolosal ataupun di Indosiar itu kan ya kurang lebih aja lah, nah kayak ini juga itu. Nah, oke, kita lanjut aja lah. Ada habis-habisnya membahas keluarga orang. Oke, setelah Ranggawuni, setelah menghentikan perebutan tahta kerajaan, dilanjutkan oleh Kertanegara yang menandai puncak kejayaan sekaligus runtuhnya kerajaan Singosari. Puncak kejayaan ditandai dengan keberhasilan memperluas wilayah hingga ke beberapa daerah seperti Bali, Kalimantan Barat, Maluku, Sunda, dan Pahang. Adapun keruntuhan Singosari tidak dapat dilepaskan dari serangan pasukan Mongol dan Kediri itu sendiri. Kediri ini bukan berarti yang Kediri yang sebelumnya. Jadi ada istilahnya tuh pengikut-pengikut kerajaan Kediri zaman dulu itu masih ada pengikutnya yang setia gitu, dan mulai mengelompokkan diri lagi untuk membalas istilahnya itu membalas ke kejahatan yang pernah dilakukan oleh keturunan dari kerajaan Singosari, yaitu Ken Arok. Jadi dosanya tuh ya kayak itu pang. Terus pada masa Kertanegara ini ibaratnya itu adalah di mana pasukan Mongol atau kekaisaran Mongol yang ada di Mongolia pada saat ini itu istilahnya tuh si kerajaan lagi kekaisaran Mongol itu kan ingin menguasai hampir di seluruh bumi gitu. Nah, di mana pada masa pada saat penaklukan kekaisaran yang ada di Cina, bahwasanya di seberang pulau Jaka itu kisahnya tuh, ataupun di selatan bumi itu ya katanya ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan sangat kuat, dan ibaratnya itu sudah beberapa ratus tahun beraliansi dengan kekaisaran yang ada di Cina gitu. Nah, setelah mendengar seperti itu kan istilahnya tuh dalam kisahnya tuh dalam kisahnya itu adalah si beberapa pasukan beberapa kedutaan besar itu biasanya kan kalau ingin si kekaisaran Mongol itu kan biasanya kalau sebelum ingin menaklukkan kerajaan lain ataupun melebarkan kekuasaannya, biasanya itu dalam hal pertama itu adalah mengirimkan duta ataupun perintah ataupun bawahannya
yang dimana bahasanya itu adalah untuk setia kepada si kerajaan pada kekaisaran Mongol. Karena yang biasanya kan yang sudah saya jelaskan dulu beberapa waktu yang lalu, kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa ataupun di seluruh Nusantara itu sendiri biasanya kalau ingin menobatkan mengakui dia sebagai raja itu harus beratnya tuh dapat pengakuan dari kaisar yang ada di Cina. Sedangkan pada saat itu kekaisaran yang di Cina itu sudah ditaklukkan oleh kekaisaran Mongol. Nah, jadi istilahnya itu mau kada mau kan mengambil alih gitu. Ibaratnya tuh niat baik kekaisaran Mongol itu adalah istilahnya tuh apa ya lah. Aduh, aku lupa lagi. Istilahnya tuh bahwasanya kan dalam hubungan kerjasama internasional itu istilahnya tuh si antara kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dengan kekaisaran yang di Cina itu cuma hanya sebagai hubungan perdagangan gitu. Nah, sedangkan si kekaisaran Mongol ini hendak memperluas wilayah kawasannya dengan mencampur adukan ke urusan politik gitu. Jadi kan yang istilahnya itu kami ini aman biasa-biasa aja gitu dengan hubungan perdagangan, hubungan persahabatan dengan kekaisaran Cina. Kok setelah ganti kekuasaan kenapa tiba-tiba hendak mengambil istilahnya itu hendak mencampuri urusan kami, dan bahkan istilahnya itu adalah kekaisaran di Cina itu kekaisaran Mongol itu seolah-olah ingin menguasai gitu. Nah, pada saat itu kan pada masa kerajaan aduh mana lagi habis baterai cok. Pada masa itu kerajaan Singosari itu pun setelahnya itu alhamdulillah nih habis baterai ya. Jadi istilahnya itu adalah kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu ini ibaratnya mau istilahnya tuh ingin menguasai dengan cara terselubung gitu. Sedangkan kan pada saat itu kerajaan Singosari itu masih sangat-sangat kuatnya yang pada masa Raja Kertanegara. Jadi istilahnya tuh kedutaan besar ataupun utusan yang dikirim oleh kekaisaran Mongol itu ke Raja Singosari dalam kisahnya itu dalam kisahnya itu adalah utusannya tuh beberapa ada yang ditolak, bahkan ada yang dibunuh. Nah, pas masa biasanya kan kalaunya kedutaan ataupun utusan yang dikirim itu dibunuh, itu menandakan sebuah peringatan, sebuah ancaman bahwasanya yang membunuh itu adalah menyatakan perang. Itu sudah lazim dilakukan. Itu mulai dari zaman bahula itu seperti itu. Nah, sedangkan kan di Kertanegara itu pada masa Raja Kertanegara pada masa itu kalau aku memandangnya si Raja Kertanegara ini wani hangit lah bahasa kita tuh, wani hangit bahwasanya di kerajaan seorang itu politik dalam negeri itu masih ada ancaman perpecahan dalam negeri gitu istilahnya. Sedangkan dari luar itu ada ancaman juga kayak itu. Jadi kan merasa bingung. Jadi baik kalau jadi istilahnya tuh dalam pandangan politik si Raja Kertanegara tuh kalaunya si pasukan Mongol ini ingin menyerang Pulau Jawa dan Kertanegara ini masih berurusan dengan politik dalam negerinya ataupun perebutan kekuasaan yang ada di Pulau Jawa, kalaunya sudah merebut kekuasaan kan, kalaunya aku si Kertanegara nih berhasil
berhasil dikalahkan oleh si raja ini. Jadi kan si Mongol ini aku bisa aja minta bantuan istilahnya itu. Nah, tapi masalahnya adalah pemberontakan dalam negeri ini yang dimana si Jayak Atwang itu ataupun pada masa sebelum si, si Raja Katwang lagi si Raden Wijaya itu masih ada hubungan darah bangsawannya lah dengan orang-orang di Pulau Jawa itu, dengan bangsawan di Pulau Jawa. Nah, jadi istilahnya tuh ibaratnya tuh apa yolah, mendengar adanya menyatakan si Kertanegara tuh menyatakan perang itu kan dengan Kekaisaran Mongol. Jadi si Jayakatwang lagi si Raden Wijaya ini kan merasa nih kayaknya pertanda bagus bahwasanya lebih baik si Raden Wijaya ini lebih baik kita bekerja sama dengan Kekaisaran Mongol gitu, dengan pasukan Mongol astagfirullah, dengan pasukan Mongol, dengan imbalan adalah kalaunya berhasil membantu gitu si Kekaisaran Mongol itu bisa dibilang sudah menguasai Pulau Jawa gitu, dan si untuk yang bawahannya itu tapi siap menjadi pelayan lah istilahnya tuh si Raden Wijaya gitu, itu maksudnya. Oke, kita lanjut lah. Jadi Singosari ini antara kerajaan peralihan dari Singosari ke Majapahit ini ada hubungan baliknya, ada hubungan yang paling apa namanya tuh, yang peralihan dari kerajaan Singosari ke kerajaan Majapahit. Apa sih? Nah, dalam ceritanya itu setelah si Raden Wijaya itu berkoalisi lah bahasanya tuh, berkoalisi dengan pasukan Mongol, dan pasukan Mongol ini si Raden Wijaya ini memberitahu bahwasanya keraton ataupun istana kerajaan Singosari adanya di sini, dan memberitahu bahwasanya jalan yang tercepat, jalan untuk bisa menembus pertahanan kerajaan Singosari kayak ini. Jadi kan diberitahu kayak itu, sampai pada masa itu pasukan Mongol itu datang dan berhasil menguasai Pulau Jawa dan memenangkan peperangan yang dibantu oleh Raden Wijaya. Nah, ceritanya berlanjut adalah setelah memenangkan itu kan dalam kisahnya itu adalah dirayakan perayaan pada malam hari. Pada perayaan malam hari itu kan istilahnya tuh si pasukan-pasukan Mongol itu berhasil menguasai kerajaan kuat lah ya bahasanya tuh di Pulau Jawa. Nah, setelah itu berakhir di sanalah yang disebut dengan berakhirnya kerajaan Singosari. Tapi peralihannya itu masih belum. Ada satu malam beberapa malam gitu. Nah, pada saat itu kan pasukan Mongol itu dan komandannya itu kan istilahnya itu adalah merayakan bahwasanya berhasil menaklukkan kerajaan yang paling kuat gitu. Nah, kalau biasanya kan kalaunya sudah merayakan itu kan pasti ada acara mabok-mabokan gitu dan lain-lain. Sampai pada saat itu si Raden Wijaya ini yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit, ini nih pendiri kerajaan Majapahit, istilahnya tuh ya si Raden Wijaya itu adalah merasa ya ada hendak juga menyerahkan kekuasaan selain yang di luar dari rajanya, di luar dari orang Jawa lah bahasanya itu kan melanggar adat gitu, melanggar aturan. Nah, dari situlah pada masa perayaan itu, perayaan kemenangan dan mulai kelatihan gitu kan,
Nah, dari situlah penyerangan dadakan itu dimulai dan berhasil, bukan dalam kisahnya itu tidak seluruhnya, tapi istilahnya itu adalah berhasil hampir menaklukkan, bukan hampir sih, istilahnya tuh apa ya lah, berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang sudah mabuk dengan kemenangan dan juga merasa kelelahan karena kan beberapa minggu beberapa bulan kisahnya tuh perang melawan kerajaan Singosari tadi kan. Sedangkan Majapahit, si pasukan dari Raden Wijaya ini ya santai-santai aja karena sudah tahu medan dari Pulau Jawa itu seperti apa. Nah, pada saat itulah, pasukan Mongol itu ada yang berhasil kabur dan, melaporkan bahwasanya ini merupakan kekalahannya yang paling telak dan yang paling tidak bisa dimumpuni lah. Karena pada saat itu, uh, ada beberapa kekurangan dari kekaisaran Mongol yang istilahnya itu adalah tidak berhasil menaklukkan kerajaan di Pulau Jawa secara keseluruhan. Yang pertama yang pertama itu adalah si kekaisaran Mongol itu kan mulai dari kekaisaran Mongol ke Cina sampai ke Eropa itu kan cuma mengandalkan pasukan berkuda dan istilahnya itu untuk pasukan laut itu mereka masih awam gitu. Terus selanjutnya adalah mereka terkajut dengan daerah tropis yang di Pulau Jawa itu kalau bajuan sangatnya mungkin ada apa itu, sedangkan di Mongol itu kan masuk ke daerah dingin. Nah, daerah dingin itu kan, nyamuk-nyamuk itu sudah tidak ada itu. Jadi ada penyakit-penyakit yang tahajud lah itu kada bisa bertahan hidup. Terus yang selanjutnya si Kekaisaran Mongol ini tidak mengetahui bahwasanya ada perebutan kekuasaan yang ada di Pulau Jawa karena pada saat itu beberapa komunikasi itu komunikasi dalam bahasa sejarahnya itu adalah apakah itu informasi yang belum cukup kah atau miskomunikasi gitu, ataukah karena adanya pengalihan isu lah bahasanya sekarang tuh dan mendapatkan informasi yang belum lengkap yang terjadi adanya perebutan kekuasaan. Jadi kan dimanfaatkan itu. Nah, pada sesungguhnya adalah orang-orang Indonesia itu berhasil biasanya tuh zaman dulu tuh kita tuh bisa berhasil mengelabui orang luar, untuk bisa menguasai Pulau Jawa yang pada saat itu tentaranya terkuat di Nusantara bahkan sampai ke Asia Tenggara bisa, bahasanya itu adalah berhasil mengalahkan pasukan Mongol gitu. Bahkan yang dikirim oleh pasukan Mongol itu sangat besar. Tapi masalahnya mereka itu kan jago di darat, setelah belayar itu kan, bahasanya tuh ya mabuk laut lah bahasanya tuh. Jadi takjub itu. Belum lagi daerah tropis itu seperti apa kan tidak tahu. Nah, itu maksudnya. Nah, dari situlah si Raden Wijaya ini yang dulunya adalah pemberontak dalam kerajaan Singosari berhasil bisa mengalahkan musuhnya itu si kerajaan Singosari, lalu mendirikan sebuah kerajaan yang baru dan terkuat dan kerajaan Hindu Buddha terakhir di Nusantara sebelum kekuasaan Islam itu sangat berkembang pesat. Dari situlah si Raden Wijaya itu berhasil mendirikan kerajaan pertamanya, yaitu kerajaan Majapahit. Jadi ya bisa dibilang berterima kasih juga lah dengan orang-orang Mongol, meskipun dalam bahasa gobloknya itu adalah
dalam bahasa gobloknya itu memanfaatkan lah itu. Ya kan Indonesia merdeka kan seperti itu juga. Indonesia kan dijajah oleh Jepang. Dalam hubungan internasional itu adalah ketika kekaisaran Jepang menyatakan kalah dalam perang, itu kan ada peralihan kekuasaan yang dimana yang diambil oleh sekutu. Nah, dalam pengambilan alihan itu kan ada proses itu, ada tanda tangan dan lain-lain gitu. Nah, dari proses itulah terjadinya kekosongan. Nah, dari kekosongan itulah uh, orang-orang Indonesia, terutama pemimpin-pemimpin bangsa kita, si Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain itu mendeklarasikan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ya, mulai zaman Bahari ya, mulai zamannya kerajaan Majapahit kayak itu juga itu. Nah, oke, kerajaan Majapahit mulai dari abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Kerajaan Majapahit mengakui agama Hindu-Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Meskipun demikian, pemerintah Majapahit tetap menunjukkan sikap toleransi. Alhamdulillah, menunjukkan sikap toleransi terhadap perkembangan agama lain. Bahkan pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk, agama Islam sudah mulai berkembang di kerajaan Majapahit. Perkembangan seni budaya mendapat perhatian dari pemerintahan kerajaan Majapahit. Salah satu aspek budaya yang berkembang pesat adalah kesastraan. Karya sastra yang berkembang di kerajaan Majapahit antara lain Negara Kartagama, Sotasoma, Arjuna Wijaya, Panji Wijayakrama, Usana Jawa, Pararaton, Ranggalawati, Sorandakan, dan Sundayana. Nah, dalam cerita-cerita kerajaan Majapahit itu ada di halaman 59 sampai 63, halaman 3 paling atas. Nah, di sana kan setelah dalam menceritakan kerajaan Majapahit itu ada sangat banyak, bahkan tidak mencukupi waktu untuk membahas kerajaan-kerajaan lainnya juga itu. Nah, pada masa kerajaan Majapahit inilah setelah berhasil istilahnya tuh mengalahkan menjatuhkan lah bahasanya tuh apa ya lah, meruntuhkan kerajaan Singosari dan mendirikan kerajaan baru yaitu kerajaan Majapahit. Bahkan kerajaan Majapahit ini, nah suruhnya baca Al-Imran aku kadang kayak baca Al-Quran ya. Sampai menata di ya Allah ya Rahman. Nah, setelah berhasil mendirikan kerajaan baru, bahkan kerajaannya itu pun berkembang sampai berkembang sekitar abad ke-12 Masehi 1293. Dan pada masa Raden Wijaya itu kan dalam ceritanya tuh kalian sudah pasti tahu ya, yang dimana setelah mengalahkan raja Siliwangi lagi Singosari terakhir tadi kan, jadi bahasanya itu adalah kembali ke pedalaman, ke markasnya tuh itu. Dan dari kata Majapahit itu kan berasal dari buah maja ya, yang rasanya pahit ya, ditemukan di pedalaman, lalu membuka pemukiman yang baru yang sampai sekarang itu dikenal dengan daerah Trowulan yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau ada apa nih, ada rezeki ya, kalian jalan-jalan aja ke daerahnya Jawa Timur, daerah Blitar kayak gitu kadang aku nah, daerah Trowulan tuh pemukiman Bahari itu sampai wah ini masih ada, bahkan belum dieksplorasi sepenuhnya itu. Peninggalannya tuh banyak gitu. Nah, terus pada masa itu
pengaruh-pengaruh Islam itu sudah masuk, penyebaran agama Islam sudah masuk. Terus selanjutnya pada masa akhir-akhir pada masa puncaknya, pada masa Hayam Wuruk itu ada beberapa bupati ataupun beberapa penasehat raja, bahkan ada beberapa, dalam ceritanya itu adalah beberapa tabib istana yang beragama Islam, itu ada kisahnya itu. Dan itu ditulis di kitab mana ya, antara ini nah diingat lagi aku. Itu ada kisahnya itu, bahwasanya ada seorang tabib istana aja yang paling dermawan, yang paling berilmu, dan agama Islam juga itu. Terus beberapa bupati yang di Pulau Jawa itu ada beberapa yang sudah menganut agama Islam, tapi kan rajanya masih agama Hindu, dan ada juga agama Buddha. Oh, bisa aja itu ya, ada masalah lah itu. Emang asalkan tidak mengganggu stabilitas kerajaan, ya ada masalah juga itu. Terus selanjutnya beberapa bawahannya, bahkan dalam ceritanya tuh ada beberapa menteri. Kalau menteri itu kan istilahnya itu adalah, menteri itu ibaratnya orang yang kepercayaannya sudah diakui gitu. Bahkan beberapa kepercayaan yang sudah diakui dan dijadikan sebagai menteri yang ada di kerajaan Majapahit. Itu ada yang orang Islam juga, itu ada kisahnya itu. Dan itu tidak di mana kitab apa, itu ada kisahnya itu. Kalau ada yang menceritakan peralihannya itu, nah peralihan dari kerajaan Majapahit ini kan dikatakan adalah kelanjutan dari kerajaan Majapahit, itu adalah Kesultanan Demak. Jadi bahasanya itu adalah pada masa akhir-akhir kejatuhan itu, akhir-akhir runtuhnya kerajaan Majapahit, pada masa Raja Brawijaya kelima itu ada beberapa sumber versi yang menyebutkan si Raja Brawijaya itu dan si anaknya tuh sudah masuk Islam. Siapa ya, Raden pertama lagi. Aduh, ada ingat lagi siapa lah itu nah. Hanya ada si putra mahkota kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya yang kelima, bahwasanya dia putra mahkotanya tuh sudah masuk Islam. Terus ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam, tapi beberapa generasi raja sebelumnya itu kan agama Islam tuh ya dibebaskan aja, anda berkembang, ada masalah asalkan tidak menentang si raja itu, menentang kerajaan lah istilahnya tuh. Nah, masalahnya adalah ada beberapa sumber yang mengatakan si pengaruh Islam itu bukan, ada yang mengatakan yang masuk ke dalam bahasa sekarangnya itu adalah bahasanya radikal. Yang radikal dalam arti memaksa supaya memerangi Raja Majapahit terakhir, si Raja Brawijaya yang kelima. Jadi ada beberapa versi yang mengatakan, beberapa versi, dan perlu dikaji ulang lagi dari beberapa sumber tuh. Kalau di sejarah peminatan tuh ada aku menceritakan bahwasanya kalau sumber yang si satu mengatakan kerajaan Majapahit itu setelah Kesultanan Demak berdiri, kerajaan Majapahit itu masih ada, tapi kekuasaannya itu adalah menurun. Terus selanjutnya adalah ada menceritakan kerajaan Majapahit itu setelah berhasil dikalahkan oleh Kesultanan Demak, beberapa pengikutnya itu berhasil melarikan diri ke
Bali ada juga ceritanya itu, tapi cerita benang merahnya itu sampai sekarang itu perlu dikaji ulang lagi karena peralihan dari kerajaan Majapahit ke Sultanan Demak itu perlu benang merah, perlu penjelasan yang lebih konkret lagi. Kalau dalam pembahasannya tuh ya rumit aja lah itu, sesuai dengan pengamatannya mana yang perlu dibahas gitu. Terus selanjutnya peralihan dari masa Hindu-Buddha ke Islam itu pun itu ada proses yang panjang. Bahkan sampai ke politik pun, di beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu ya ada yang masih agama Islam itu. Terus di beberapa kerajaan lain, ada yang melalui peperangan. Peperangannya itu bukan cuma peperangan antar keluarga kerajaan aja, bukan bukan ke masyarakatnya nih tahu seluruh aja loh itu. Nah, jadi ada benang merah yang perlu dikaji lagi sampai sekarang. Bahkan beberapa sejarawan di Indonesia itu pun masih belum bisa menjelaskan ataupun memberikan hipotesis bagaimana itu bisa terjadi dari kerajaan Majapahit yang dulunya besar mulai melemah-lemah. Ya melemahnya tuh ya banyak, ada karena perebutan kekuasaan tuh wajar karena melemah, terus perkembangan agama Islam. Tapi kan peralihannya tuh seperti apa? Itu yang sering ditanyakan oleh 2 tahun sebelumnya. Kalau di semester 2 nanti aku jelaskan proses peralihannya itu seperti apa. Itu perlu masyarakatnya tuh perlu waktu juga itu karena menerima langsung inggi doro ya ada lah, perlu ada proses gitu. Oke. Untuk pembahasan kerajaan Majapahit itu kalau di buku itu sangat banyak, tapi peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam itu perlu analisis yang lebih detail lagi. Kalau belajar analisis, aku perlunya itu adalah tatap muka supaya kalian paham cara menganalisis sejarah itu seperti apa. Karena kalau aku jelaskan di video ya mungkin dari kalian tidak tidak apa istilahnya tuh lah, tidak masuk itu. Karena kan setiap orang kan beda-beda. Oke, kita lanjut jelas. Kerajaan Buleleng dari abad ke-9 abad sampai ke abad 13. Di sini kan abad ke-9 8 9 13. Jadi oh ya ya. Kerajaan Buleleng, kenapa di sini saya mengambil satu kerajaan Bali itu yaitu kerajaan Buleleng karena pada masa itu kerajaan Buleleng itu merupakan kerajaan Hindu yang paling kuat. Meskipun di pulau-pulau Bali itu ada beberapa kerajaan yang besar juga. Sumbernya itu ada dari Prasasti Belanjong, Prasasti Manempah, dan Prasasti Malat Gede. Beberapa raja penting, anak Wongso, Jaya Pangus, Udayana, Bandara Udayana lah itu di. Nah, di sini anak Wongso itu raja terbesar dari dinasti Warmadewa dan berhasil menjaga kestabilan kerajaan. Bungsu meninggalkan banyak prasasti. Wilayah kerajaan meliputi semua pulau Bali, dan Udayana kesenian masyarakat Buleleng mengalami perkembangan pesat. Jadi kalau ceritanya itu adalah kerajaan Buleleng ini dulunya itu di Pulau Bali itu ada beberapa kerajaan kecil, sampai kerajaan kecil itu kan saling merebut pengaruhnya masing-masing, sampai yang paling terakhir yang paling berpengaruh sekali yaitu adalah kerajaan Buleleng dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Pulau Bali gitu. Nah, di sini dikatakan
raja terbesar lagi berhasil menjaga stabilan kerajaan, karena kan ini kan yang ada sih beberapa raja yang lainnya, tapi dari berhasil menjaga stabilan kerajaan itu kan artinya bisa meredam bisa meredam kebijakan politik lagi, apa itu istilahnya, aku lupa. Hah, pemberontakan dalam kerajaan itu berhasil meredam pemberontakan. Terus pada masa Jaya Pangus itu meninggalkan banyak prasasti. Artinya kan kalau meninggalkan prasasti artinya kebudayaannya itu sangat tinggi. Kalau sudah kebudayaannya sangat tinggi, itu istilahnya tuh pembangunan pembangunan ataupun kesejahteraan rakyat itu sudah di atas rata-rata. Biasanya kalau sudah kesejahteraan kesejahteraan ataupun kesejahteraan rakyat itu di atas rata-rata, artinya kan masyarakat di sana kan sudah bisa berpikir. Kalau sudah bisa berpikir itu kan gabut-gabut kan menghasilkan budaya yang baru. Budaya yang baru itu adalah beberapa meninggalkan prasasti, karena di sini dikatakan meninggalkan banyak prasasti artinya pada masa itu ya tingkatnya itu adalah sudah memasuki yang paling sejahtera bandar itu. Di sini kan wilayah kerajaan meliputi semua Pulau Bali. Jadi artinya Pulau Bali yang kita kenal atau provinsi Bali yang kita kenal itu ada merupakan kekuasaannya dari kerajaan Buleleng. Nah, di sini kan kesenian masyarakat Buleleng mengalami perkembangan yang pesat. Budayanya sudah kuat, ya gabut-gabut kan mulai kesenian seorang itu gabut-gabut lagi. Nah, terus masyarakat Buleleng menganut agama Hindu Siwa. Meskipun demikian, tradisi megalitikum masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Kondisi ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pemujaan seperti punden berundak di sekitar pura-pura Hindu. Punden berundak tahu kan, pada masa praaksara itu megalitik, pada masa praaksara megalitikum ataupun batu-batu besar. Kalau punden berundak itu istilahnya tuh tempat pemujaan, bisa tempat pemujaan ataupun tempat acara-acara adat tertentu, tapi dialkulturasikan pada agama Hindu. Tuh. Nah, terus selanjutnya adalah kerajaan Kalingga atau Holing. Nah, di sini kenapa kita kembali lagi ke abad ke-6 ke abad 6 Masehi, abad ke-6 lah seharusnya. Apa ini aku mau lihat. Nah, ini merupakan kita yang pada masa sebelumnya tadi itu kebanyakan membahas kerajaan Hindu. Nah, di sini kita akan membahas itu tentang kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha mulai dari awal sampai akhir lah, bukan bercampur-campur ya gitu. Nah, sumbernya dari berita Tiongkok atau Ising. Kerajaan Kalingga ada di buku lah. Ada halaman 49 dan 50. Kenapa kuning? Ratu Sima tegas, keras, adil, dan bijaksana. Melarang pada kerajaan Kalingga ini, raja yang paling berkesan adalah si Ratu Sima. Meskipun pada saat itu pada kisah nyata adalah adanya pertentangan di dalam kandang kuning. Kenapa lah? Adanya pertentangan yang dimana seorang ratu itu kan perempuan, kok bisa-bisanya jadi pemimpin negara. Karena kalau pada masa itu ya pemikiran mereka itu adalah kalau masih dalam satu keturunan ya kada masalah. Terus yang kedua, keturunan kultus raja ya itu kada masalah. Terus yang kedua, kalau seorang pemimpinnya itu baik
baik dan adil. Di sini kan dikatakan tegas, keras, adil dan bijaksana. Ya, no problem, is okay gitu. Di sini dikatakan melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan, memberikan hukuman berat bagi yang melanggar. Bahkan dalam prasastinya tuh ada beberapa prasasti adalah di sini dikatakan menyebutkan tentang air mata prasasti. Ada prasasti apa itu, ada ceritanya bahwasanya pada masa Ratu Sima ini kalian masyarakat seorang kalau hendak emas saja di pelataran itu kan adanya orang hendak mengambil, saking amannya itu. Bahkan harta-harta yang ada di luar rumah tuh kayak perkebunan ya atau emas kayak itu ya aman aja kayak itu, saking amannya itu. Karena kan ada perintah dari Ratu Simanya sendiri bahwasanya kalau melanggar pasti hukumannya berat. Pada saat itu para prajuritnya itu saking banyaknya itu adalah bisa menjaga kedamaian dalam negeri gitu. Nah, di sini kan dijelaskan pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. Pada abad ke-664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Huining berkunjung ke Kalingga untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Tiongkok. Usaha Huining tersebut dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama Jana Badra. Nah, pada saat itu kan jadi istilahnya itu kalau sudah tempat belajar dari Tiongkok, dari Cina, sedangkan mulai dari zaman sebelum Masehi pun kekaisaran Cina itu merupakan kekaisaran yang paling pengaruhnya itu sangat kuat. Kok bisa dia belajar ke Nusantara itu, bahkan ke Kalingga. Jadi kan ilmu pengetahuan dan kekuasaannya itu ya sangat luas gitu. Itulah. Jadi enak aku jelaskan. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka dan beberapa di sini. Oke. Sumbernya kerajaan mana satu? Sriwijaya itu halaman 50 sampai 52. Sumbernya itu ada beberapa prasasti, yaitu Kedukan Bukit, Talang Puo, Telaga Batu, Kota Kapur, Ligor, Karang Berahi. Bahkan beberapa sekarang itu ada berhasil ditemukan, tapi masih dalam identifikasi. Karena Kerajaan Sriwijaya itu kerajaan yang sangat besar. Bahkan dulunya itu Kerajaan Sriwijaya itu adalah bukan sebuah kerajaan yang pada umumnya itu bukan berarti yang diperintah seorang raja, tapi kayak semacam kedatuan. Mana tuh di halaman 50. Jadi ada beberapa yang beda lain dari yang lain. Nah, di sini aku dijelaskan oleh George Codes, seorang peneliti arkeologis Hindia Belanda yang menyatakan letak Kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Sikuntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari daerah ini, Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas.
Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini ada beberapa hal yang paling menarik. Yang pertama adalah dalam yang baru-baru aku baca di artikel, bahwasanya peninggalan kerajaan Sriwijaya itu sampai saat ini masih banyak ditemukan, terutama karena daerah Sumatera itu merupakan daerah lumpur, jadi kan peninggalannya itu kayak candi-candi itu masih banyak yang terubur di dalam tanah, bahkan sudah jadi hutan lebat gitu, dan mengeksplorasinya pun perlu waktu lagi. Bahkan pada awalnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu awal pertama kali ditemukannya beberapa beberapa candi dan prasasti gitu, sampai wah ini kada tunduk-tunduk juga sama dengan Majapahit kayak itu juga, sampai wah ini pun sampai sekarang tuh masih perlu identifikasi dan penyusunan sejarah yang lebih lanjut. Terus yang kedua adalah kerajaan Sriwijaya itu mana kerajaan Sriwijaya itu bisa dikatakan merupakan kerajaan nasional pertama di Nusantara. Kenapa aku menyebutkan pertama ataupun orang-orang sejarawan menyebutkan pertama? Karena pada masa ini penyebutan kerajaan nasional pertama itu bahasanya itu adalah karena memiliki pengaruh yang kuat. Ini kerajaan pusatnya tuh ada di sini ya, mana sih Palembang Minangkabau lah tuh hemat aku di sini nah di sini di sini. Nah terus pengaruhnya tuh sangat besar, bahkan beberapa sampai ke Sumatera Selatan sampai ke Sumatera Utara itu ada pengaruhnya. Bahkan di Sumatera Utara itu pun ada kerajaan Islam pertama pertama di Indonesia, pertama di Nusantara, dan bahkan sampai terjadinya peperangan, yaitu bukan kerajaan Aceh tapi kerajaan sebelum Samudra Pasai apalah, kerajaan Perano, Kesultanan Perlak gitu. Jadi pernah Kesultanan Perlak dengan Kesultanan Samudra Pasai itu pernah berkelahian lah bahasanya tuh dengan Sriwijaya. Terus yang selanjutnya adalah hal yang menarik dari kerajaan Sriwijaya itu adalah si rajanya itu seorang, di sini dikatakan bahwa Raja Dapuntra Hyang berhasil memperluas wilayah kerajaan. Jadi istilahnya itu adalah kalau kita mau hubungkan kembali dengan kerajaan yang ada di pulau lagi, kerajaan yang ada di Kalimantan, terutama di mana ngarannya tuh Kutai. Kalau di Kutai itu kan berkembang dari abad ke-4 sampai ke abad ke-9. Di sini kan berkembangnya mulai dari abad ke-7. Jadi dari 4, 5, 6 itu antara kerajaan Kutai itu masih pengaruhnya sangat kuat, bahkan menjadi kerajaan yang terbaik pada hipotesisnya. Sedangkan bagaimana pada masa pendirian pendirian kerajaan Kutai, kayak apa kisahnya di Sumatera. Jadi di Sumatera itu terutama di Pulau Sumatera dan Selat Malaka itu ada beberapa sumber, terutama sumber dari Tiongkok, yang mengatakan merupakan daerah rawan. Daerah rawan berarti daerahnya bajak laut, yaitu
Terus selanjutnya ada juga yang mengatakan karena daerah rawan kan otomatis untuk perdagangan itu bilanya dari India itu ya pakai pasukan yang besar. Kalau di sini kan karena masih terpecah-pecah belum bersatu itu, jadi yang paling berkembang kan dari Kalimantan gitu. Karena kerajaannya beberapa, ada yang mengatakan di sini bukan bukan sebagai seorang raja, tapi kayak kedatuan gitu. Nah, beberapa kedatuan-kedatuan itu bergabung istilahnya tuh ada yang mengatakan berkoalisi, tapi dalam beberapa kedatuan itu berkoalisi kayak pemilihan kayak itu, siapa yang datu yang paling kuat. Datu itu bukan berarti yang di atas kai, itu lain lah. Datu itu bahasanya orang Melayu. Jadi beberapa datu itu siapa yang pengaruhnya paling kuat itu yang menjadi pemimpin di kerajaan Sriwijaya yang membawahi datu-datu yang lain. Nah, terus selanjutnya karena kerajaan Sriwijaya itu berhasil menaklukkan, ataupun ada yang mengatakan menaklukkan, ada yang mengatakan bahasanya apa ya lah, berkoalisi gitu. Jadi kan berkembang dan menjadi pusat perdagangan internasional. Karena kan kalau orang luar hendak melewati ini kan ya harus bayar pajak itu, sehingga bayar cukai dan lain-lain. Jadi kan jadi tempat yang paling berkembang. Sedangkan yang perkembangan yang di Pulau Kalimantan, terutama di Kutai itu, teralihkan ke sini karena sudah merasa aman. Jadi di Kutai itu bukan berarti runtuh lah. Ada beberapa pertanyaan tuh, aku ada membaca pertanyaan-pertanyaan kalian, bahwasanya di kerajaan Kutai itu bukan runtuh, tapi pengaruhnya tuh menurun. Bahkan kalau sudah menurun itu ya ada haragu lagi lah itu. Sampai pada akhirnya kenapa dikatakan di buku itu di kerajaan nasional pertama, karena pengaruh politiknya itu bahkan sampai ke daerah Champa di Malaysia, bagian timur itu sudah habis dikuasai. Ini ada pengaruhnya bahkan sampai ke Pulau Jawa itu. Jadi untuk kerajaan nasional pertama itu jelas adalah kerajaan dari Sriwijaya. Yang kedua adalah kerajaan nasional kedua itu adalah Majapahit, karena kekuasaannya itu hampir meliputi Nusantara itu. Tapi aku ingat menjelaskan bahwasanya Majapahit ini bisa berhasil menaklukkan beberapa di pulau seberang, tapi bersebelahan dengan tetangga seorang, dengan orang Sunda tuh kada berhasil. Kok bisa ya, kada tahu juga kayak itu. Itu kerajaan nasional yang kedua adalah kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah negara nasional modern, yaitu Indonesia saat ini. Tuh untuk pembahasannya itu ada banyak di buku itu, bahkan cukup lengkap. Itu aja sih. Nah, di sini ada kata-kata dari Soekarno, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kalian ingin merencanakan masa depan gitu, kalian harus tahu kejadian masa lalu itu seperti apa. Jangan sampai kejadian masa lalu itu terulang kembali gitu. Sama dengan yang sekarang, kalau hendak jangan sampai dikuasai oleh bangsa asing, kayak apa caranya? Bangsa asing itu kan bukan oleh orang Eropa itu berhasil menguasai hampir seluruh Nusantara itu kayak apa? Pernah diadu domba itu. Masa kita zaman sekarang ya masih hepang lah. Masih hepang lah. Meskipun tidak
secara fisik tapi dalam secara ekonomi itu. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, udah ada pertanyaan sih. Kalau udah ada kalian bertanya, tapi aku akan semua menjawab lah kayak itu. Astagfirullahaladzim, berdosa bener aku. Itu aja dari saya. Untuk mengakhirinya, kesimpulannya adalah kerajaan Majapahit pada masa lalu itu merupakan kerajaan yang pengaruhnya sangat kuat. Bahkan pengaruhnya itu pun hampir bisa mengalahkan kekaisaran yang pada zaman dulu, terutama kekaisaran Mongol yang ingin hendak menguasai Pulau Jawa tapi tidak berhasil itu. Itu kan kita bisa mengambil pembelajaran bahwasanya kita hendak mengambil, ada orang bangsa lain gitu hendak menguasai Indonesia dengan melalui perpecahan, anak mulai perpecahan di negara kita, ya kita pecah aja ini negara ini dari dalam juga kayak pecahannya, ya kayak pecahannya banyak itu sih, itu saranku. itu itu saran atau menyuruh kayak ya kayak itu bang. Meskipun dalam politik itu ya kada boleh, tapi untuk mempertahankan Indonesia saat ini supaya jangan diambil alih oleh bangsa lain ataupun dari kelompok-kelompok lain, kita tetap Indonesia saat ini yang beraneka ragam, yang mempunyai sejarah yang sangat panjang, bahkan bahkan sejarah panjang kita ini pun mau diubah oleh orang lain, ada kisahnya kayak itu, tapi tidak bisa karena kita mempunyai pengalaman sejarah, dan ya itu tidak bisa itu. Bahkan beberapa dari pendidikan di dunia itu mengatakan dosa aja mempelajari sejarah aja, oh tidak bisa gitu. Dari beberapa negara maju itu cerita sejarah tuh kayak kada diperlukan gitu, kayak Jepang itu, kayak di Jepang itu kisah seorang pernah terlibat perang dunia kedua itu kada menceritakan supaya generasi saat ini tidak, supaya kada mengetahui, tapi ya ya itu kan namanya pembodohan gitu. Itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada tanggapan lah, nih tanggapan aja mulai dari semester awal tadi, apa yang kurang, perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki, komentar aja. Itu aja dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.